Pada video kali ini saya akan membahas tentang tokoh aliran sejarah yaitu Werner Sombart. Nah, dalam karyanya di bukunya yang berjudulkan Der Modern Kapitalismus pada tahun 1902, Sombart mengatakan bahwa pertumbuhan masyarakat kapitalis itu dibagi dalam 4 bagian. Pada tingkatan yang pertama itu adalah tingkat prakapitalisme. Dalam prakapitalisme ini, kehidupan ekonomi masih bersifat komunal atau kekeluargaan. Yang kedua itu adalah struktur sosial masih berat ke pertanian. Yang ketiga, kebutuhan masyarakat masih kurang dan rendah. Uang belum mereka kenal, motif laba maksimum itu belum nampak. Kemudian produksi hampir seluruhnya ditunjukkan untuk diri sendiri. Dan untuk tingkat yang kedua adalah kapitalisme menengah. Nah, di kapitalisme menengah ini kehidupan ekonomi masih bersifat komunal, tapi mereka sudah menunjukkan adanya ciri-ciri individualisme. Yang kedua adalah struktur pertanian dan industri itu mulai imbang. Masyarakat sudah mengenal uang, motif laba mulai nampak, produksi tidak lagi untuk diri mereka sendiri, tapi sebagiannya untuk pasar. Pada tingkat yang ketiga itu adalah kapitalisme tinggi. Dalam kapitalisme tinggi ini, ciri masyarakat komunal mulai hilang. Kemudian paham individualisme itu mulai menonjol, struktur ekonomi semakin berat ke industri dan semakin ke perkotaan, peran uang semakin menonjol, motif laba makin kelihatan, sebagian besar dari produksi dihasilkan untuk kebutuhan pasar. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah tingkat kapitalis tahap akhir. Nah, dalam kapitalis tahap akhir ini, sikap individualisme itu sangat tinggi. Kemudian industri meluas ke padat modal, uang giral juga mulai dikenal, motif laba sangat tinggi, tapi dipertimbangkan untuk kepentingan masyarakat dan produksi untuk pasar. Dalam perekonomian Indonesia di masa sekarang ini, teori Werner Sombart adalah yang sesuai, karena di masa sekarang ini pemilik modal atau pengusaha itu mulai menjalankan usahanya, dan mereka pasti memerlukan kaum buruh untuk menjalankan usaha mereka. Kemudian mereka juga tidak lagi untuk kebutuhan mereka sendiri memproduksinya, tapi untuk mencari keuntungan atau laba yang telah disampaikan dalam teori Werner Sombart ini. Nah, ini adalah membuktikan bahwa Indonesia sesuai dengan teori Werner Sombart ini. Sekian pembahasan dalam video ini tentang tokoh aliran sejarah Werner Sombart. Terima kasih telah menonton.